Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nuwasilu darsana ikhwah. Kita masih di pelajaran yang ke-11 berkaitan dengan tafsir ayat ke-158 dari surat Al-Baqarah, yaitu ayat tentang haji. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas 2 poin, yaitu tafsir dari ayat tersebut, juga asbabun nuzulnya. Sekarang kita ambil al-ahkam al-muta'alliqah, hukum-hukum yang berkaitan dengan ayat 158 dari surat Al-Baqarah tersebut. Ada beberapa hukum yang perlu kita ketahui di sini. Yang pertama tentang apa sih hukum membaca ayat ini ketika sedang sa'i. Kalau orang lagi haji, ayat ini pasti dibaca, atau lagi umroh, ya. Sebelum sa'i, kita disunahkan untuk membaca ayat ini. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Nah, di sini dikatakan dalat as-sunnatun nabawiyah ala sunniyati tilawati hadil ayah fi bidayatis sa'i. Sunnah Nabi menunjukkan bahwasanya dihukumi sunnah, mustahab, dianjurkan untuk membaca ayat ini fi bidayatis sa'i, di awal permulaan ketika hendak sa'i. Sebagaimana disebutkan dari Jabir radhiyallahu taala anhu fi sifati haji Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berkaitan tentang tata cara haji Nabi. Di situ beliau menceritakan tumma kharaja minal babi ila safa. Kemudian beliau keluar dari pintu rumahnya menuju ke arah Safa, dari pintu Masjid Nabawi. Ya. Hmm. Falamma ya Masjidil Haram apa? Falamma dana minas Safa, ketika beliau sudah mendekati Safa, qara'a inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Beliau membaca ayat tadi, kemudian beliau mengatakan abda'u bima bada Allahu bihi. Aku memulai dengan apa yang Allah mulai dengannya. Apa bada abis Safa, maka kemudian Nabi mengawali dengan bukit Safa, faraqi alaih, beliau naik ke atas bukit Safa. Wa fi riwayah fabda'u bima bada Allahu bihi, maka mulailah kalian dengan apa yang Allah telah mulai. Nah, berarti kesimpulannya dari permasalahan yang pertama bahwasanya disunnahkan membaca ayat 158 dari surat Al-Baqarah ketika hendak mau sa'i di antara Safa dan Marwah. Taib. Kemudian hukum yang kedua, apa hukum sa'i ketika haji dan umroh? Ya. Hukum sa'i itu sendiri apa? Ittafaqal fuqaha'u ala masyru'iyyatis sa'i fil haji wal umrah. Para fuqaha sepakat akan persyariatan sa'i ketika haji dan umroh. Akan tetapi mereka berselisih tentang apakah dia wajib atau rukun. Ya. Kalau rukun, maka orang yang meninggalkannya, ya, tidak ada haji baginya, atau tidak ada umroh baginya, batal. Nah, tapi kalau wajib, maka ya cukup dengan membayar denda. Nah, pendapat yang pertama mengatakan an-sa'ya ruknun wa huwa qaulul jumhur. Pendapat yang pertama mengatakan sa'i itu adalah rukun, dan ini adalah pendapatnya jumhur, ya. Jumhur dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Nah, ya, Malikiyah dalam kitab Ahkamul Quran, ya, kemudian Syafi'iyah dalam kitab Asyarhul Wajiz, ya, Syarah Al-Wajiz, kemudian Al-Hanabilah dalam kitab Ar-Raudul Murbi. Nah, jadi intinya jumhur mengatakan sa'i itu adalah rukun. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan sa'i itu wajib. Dan ini adalah pendapatnya Al-Hanafiyah. Adilatul qaulil awal, jumhur, dalil mereka apa? Kenapa mereka mengatakan sa'i itu rukun? Hadis Habibah binti Abi Tajrah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala is'au fa innallaha kataba alaikumus sa'ya. Sa'ilah kalian, karena sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas kalian sa'i. Nah, ini berarti jelas, ya, sa'i itu hukumnya wajib. Nah, ya, kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Ibnu Khuzaimah, Imam At-Tabrani, Imam Ad-Daruqutni, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Fi hadzal hadis dalalatani 'alal wujubi wal fardiyah. Dalam hadis ini menunjukkan akan bahwasanya sa'i itu adalah bisa bermakna wajib, bisa bermakna fardu. Ya, bisa bermakna wajib, bisa bermakna fardu. Nah, ini menurut, ya, ulama yang membedakan antara wajib dan fardu, ya. Nah,
Wa huma fi'lul amr. Ya, juga di sini datang dengan bentuk fi'il amr, is'au. Ya, is'au artinya fi'il amr kan di situ, sa'ila. Nah, dan amr itu lil wujub. Wa ta'bir bi lafdzati kataba, dan juga di situ menggunakan kata kataba, yang mana kataba itu salah satu dari sigo amr. Ya, kataba sebagaimana di ayat ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya. Kemudian yang kedua, hadis Jabir radhiyallahu anhu fi sifati hajjin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma kharaja minal babi ila Safa wa an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala litakhudhu manasikakum." Nah, berdasarkan hadis Jabir yang tadi. Kemudian yang ketiga adalah jumhur adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Ma atammallahu hajja mri'in wala umratah wa lam yatub baina Safa wal Marwah." Ya, disebutkan bahwasanya ma atamallahu hajja mri'in. Allah tidak akan menyempurnakan haji seseorang, tidak pula umrohnya selama dia tidak tawaf di antara Safa dan Marwah. Ya, artinya berarti ini adalah hukumnya bagian dari rukun haji berarti yang sa'i ini. Nah, ini pendapat jumhur. Adapun pendapat Al-Hanafiyah yang mengatakan bahwasanya sa'i itu adalah wajib, bukan rukun, dalil mereka adalah yang pertama al-ahaditsus tsalatsa as-sabiqah fil qaulil awal. Ya, menurut mereka tiga hadis yang dipakai oleh jumhur itu adalah dalil juga atas ucapan mereka. Dalil yang sama, ya, karena kata mereka al-amru yadullu ala anna sa'ya wajibun wa laysa biruknin. Karena amr yang ada pada tiga dalil tadi yang dipakai sama jumhur itu menunjukkan bahwasanya sa'i itu wajib bukan rukun. Jadi dia membawa makna is'au itu kepada makna wajib bukan rukun. Nah, kemudian pendapat yang kedua, dalil dari pendapat yang kedua adalah ayat fala junaha alaihima an yatawafa bihima. Bagaimana wajh dalalahnya? Sisi pendalilannya seperti apa? Annal ayah rafa'at al-itsma amman sa'a baina Safa wal Marwah. Ayat ini mengangkat dan menggugurkan dosa dari orang yang sofa di antara Safa dan Marwah. Ayat ini menggugurkan dosa dari orang yang sa'i di antara Safa dan Marwah. Falamma fa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam sara wajiban. Ya, maka ketika Nabi melakukannya, maka dia menjadi wajib. Ya, kal wukuf di Musdalifah, ya, sebagaimana wukuf di Musdalifah dan ya melempar jumroh. Nah, jadi ketika Nabi melakukan sesuatu perbuatan yang tadinya dihukumi raf'ul ism, artinya mubah, kalau Nabi melakukan berarti jadinya wajib. Suatu perbuatan tadinya mubah kalau Nabi lakukan naik jadi menjadi wajib gitu. Nah, ini menurut pendapatnya Hanafiyah. Nah, kita lihat di sini dalilnya sama, tapi kok bisa menghasilkan produk hukum yang berbeda? Disebabkan apa? Sisi pendalilan yang berbeda, wajah istinbatnya berbeda. Ya, istinbatnya berbeda, kok bisa berbeda padahal dalilnya sama? Yaitu tadi tergantung kepada malakah ilmiahnya seseorang. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga hadis Urwah ibni Mudarris At-Ta'i qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil mauqif yani bi jam'in qultu ji'tu ya Rasulullah min jabalin tayyin akaltu matiyati wa at'abtu nafsi wallahi ma taraktu min hablin illa waqaftu alaihi fahalli min hajjin faqala Rasulullah man adraka ma'ana hadhihi shalah wa ta'arafat qabla dhalika lailan aw naharan faqad tamma hajjuh wa qada tafathah wajhu dilalah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam hakama lahu bi tamami hajjihi wa lam yadhkur lahu as-sa'ya walau kana ruknan la yatimul hajju illa bihi la dzakarahu sallallahu alaihi wasallam lahu. Nah, jadi Urwah bin Mudarris ini beliau orang dari suku Ta'i, ya. Dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil mauqif, maksudnya kala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkumpul dengan para sahabat, ya. Ya, bil mauqif ai ya bi jam'in, ya, kumpul dengan para sahabat yang banyak, ya. Kala itu Nabi SAW berada di Musdalifah, ya. Mauqif di sini maksudnya di Musdalifah, ya. Ya, kemudian beliau mengatakan kepada Nabi, "Jitu ya Rasulullah min habalin min jabali tayyin." Ya. Wahai Rasulullah, aku datang dari Jabal Tayyin. Ya.
Jabal Tayyi di sini maksudnya adalah ya dua gunung Tayyi. Jadi ada dua gunung namanya Tayyi. Aqlaltu matiyati, ya. Aqlaltu matiyati ini ibarah untuk menunjukkan bahwasanya dia telah melakukan perjalanan yang meletihkan, perjalanan yang menyulitkan. Wallahi ma taraktu min hablin. Ya, habl di sini bukan tali ya. Habl di sini gunung maksudnya juga. Kalau jabal itu gunung yang terbuat dari batu. Kalau habl itu gunung yang terbuat dari pasir. Pasir tok isinya gitu. Itu habl ya. Ya, jadi tidaklah aku melewati jabal ataupun habal, gunung dari batu maupun dari pasir, illa waqaftu alai, kecuali saya pasti akan uh, wukuf di sana. Ya, ya, kemudian maka beliau bertanya, fahalli min hajjin, apakah hajiku sah? Ya, artinya sahabat ini dia wukuf di selain Arafah, ya selain di Musdalifah. Dia wukuf di gunung apa saja, di antaranya gunung Tayy di sini. Nah, apakah itu masuk dalam hitungan wukuf di Arafah juga gitu? Apakah dengan itu hajinya bisa dikatakan sah gitu? Maka Nabi mengatakan man adraka ma'ana hadhis shalah. Barang siapa yang menjumpai bersama kami ya salat ini, salat subuh maksudnya di Muzdalifah, wa ata Arafat ya, ya sampai selesai salat wa ata Arafat dan datang ke Arafah qabla dzalika lailan aw naharan ya. Ya, dan sebelum itu dia wukuf di Arafah baik malam ataupun siang. Ya, jadi Muzdalifah itu ya kita ya dari Muzdalifah ke Arafah. Ya, setelah dari Arafah kembali ke Muzdalifah lagi. Nah, jadi barang siapa yang berjumpa atau sholat bersama kami di waktu subuh ini dan sebelumnya dia telah wukuf di Arafah, ya, entah siang ataupun malam, maka hajinya telah sempurna. Wa qada tafasahu, dan dia telah ya menunaikan tafasahu. Tafasah di sini di mana manasik. Ya, wa qada tafasahu di mana wa qada manasikahu. Bagaimana sisi pendalilannya di sini? Sisi pendalilannya di situ Nabi mengatakan ya, man adraka ma'ana hadza wa ata Arafat. Dia disebutkan hanya wukuf saja di situ. Ya, dan Nabi katakan hajinya sempurna, tidak disebutkan sa'i. Hanya wukuf saja dikatakan sempurna hajinya. Ya, nggak menyebutkan sa'i. Kalau seandainya dia rukun, maka tentu Nabi akan menyebutkannya. Nah, karena kan dia adalah hal yang mendasar sekali begitu. Nah, jadi metodologinya di sini adalah ya sisi yang dipakai oleh pendapat yang kedua ini melihat kalau rukun, kalau apa namanya sa'i itu dah rukun, tentu Nabi SAW ya tidak akan meninggalkan penyebutannya begitu. Nah, sababul khilafnya halil amru bis sa'i lil fardi wal hatmi la yasihul hajju illa bi adaihi ka tawafil ifadah aw annahu lil wujub wa annahu yumkin tarkuhu wa jubranuhu bidam. Ya, sebab khilafnya itu adalah akar permasalahannya adalah perintah untuk sa'i itu dibawa kepada makna wajib, artinya harus dikerjakan, kalau enggak maka hajinya akan rusak, sebagaimana orang meninggalkan tawaf ifadah, atau perintah untuk sa'i itu adalah perintah yang bermakna wajib yang mungkin untuk ditinggalkan dan bisa diganti dengan membayar denda, dengan dam, ya, dengan membayar denda di hari yang lain. Ya, apakah begitu maksudnya di sini? Ya, apakah wajib yang meruntuhkan atau wajib yang bisa diganti dengan dam gitu. Nah, al-qaulur rajih, maka pendapat yang rajih dalam masalah ini adalah pendapat jumhur yang mengatakan sa'i itu adalah rukun. Li'annahu nusuk, karena dia adalah rangkaian dari ibadah haji. Wa sya'irah minas sya'air al-fi'liyah, termasuk syiar-syiar yang berbentuk perbuatan. Allatil tazamahan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yatrukha mutlaqan. Yang Nabi senantiasa melakukannya dan tidak pernah Nabi tinggalkan. Wa minas sya'air al-qauliyah allati amara bihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga termasuk syiar qauli ya, yang Nabi perintahkan. Wa in qulna annahu wajibun wa anna man lam yas'a yajburuhu bidamin fa innahu mu'aridun li sarihi hadits Aisyah radhiyallahu anha. Kalau kita katakan bahwasanya sa'i itu wajib dan boleh ya, ditinggalkan, wajib yang bermakna boleh ditinggalkan dan diganti dengan bayar dam, ya, maka ini bertentangan dengan
Makna sharih dari hadis Aisyah yang mengatakan ma atamallahu hajja mri'in wal umratah lam yatub baina Safa wal Marwah. Bertentangan dia. Ya, karena secara sore hadis Aisyah ini mengatakan bahwasanya tawaf di antara Safa dan Marwah itu adalah ya yang menentukan sempurna apa tidaknya haji seseorang. Nah, berarti bertentangan ini ya dengan makna sorehnya. Maka akhirnya berarti ya kalau kita lihat ya hadis yang dalil-dalil yang dipakai oleh jumhur itu adalah dalil yang lebih soreh daripada yang dipakai oleh Al-Hanafiyah. Taib. Itu kasus yang kedua, permasalahan yang kedua. Kemudian permasalahan yang ketiga, apa hukum as-sa'i raqiban? Hukum sa'i dengan berkendaraan. Nah, sekarang kan banyak itu pakai apa namanya? Skuter ya. Pakai skuter ya. Nah, apakah harus dengan kaki atau boleh pakai skuter atau pakai kursi roda misalkan, pakai mobil atau pakai motor misalkan. Ittafaqal fuqaha ala masyru'iyati sa'i masyan 'alal aqdam. Hukum asalnya para fuqaha sepakat bahwasanya sa'i itu dengan jalan kaki. Wa annahu afdalu minar rukub. Bahwa jalan kaki itu lebih afdal daripada berkendara. Wa ikhtalafu fi hukmi man yas'a raqiban. Yang dipersisikan adalah apa hukum sa'i dengan berkendara. Ada dua pendapat. Al-qaulul awal wujubul masyi 'alal qadamain fi sa'idil qadir 'alai. Pendapat yang pertama mengatakan wajib jalan kaki, pakai kaki. Ya, dalam sa'i itu. Lil qadir 'alai, bagi yang mampu. Wa 'alaihi damun in raqiba min ghairi hajah, dan dia harus bayar denda kalau dia pakai kendaraan tanpa hajah. Dia mampu jalan kaki tapi dia pakai kendaraan, maka dia bayar denda nanti. Dan ini adalah pendapatnya Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah. Al-Hanafiyah dalam kitab Al-Mabsut dan ya, Al-Malikiyah dalam kitab Mawahibul Jalil. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan sunniyatul masyi 'alal qadamain fis sa'i. Hukumnya sunnah jalan kaki itu. Ini adalah pendapatnya Syafi'iyah dan Hanabilah. Pendapat Syafi'iyah dalam kitab Raudatul Talibin dan ya Hanabilah dalam kitab ya Kasyful Qina. Nah, ya Kasyaful Qina. Nah. Apa dalil dari pendapat yang pertama? Yaitu pendapat yang mengatakan harus jalan kaki. Dalil mereka ada tiga. Yang pertama, anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam taufa bi nafsi wa qala sallallahu alaihi wasallam litakhudhu manasikakum wal aslu anal amra lil wujub. Jadi Nabi SAW ya tawaf dengan diri beliau sendiri. Maksudnya beliau nggak pakai hewan tunggangan, ya, nggak pakai kendaraan. Kemudian Nabi mengatakan litakhudhu manasikakum, ambillah oleh kalian manasikku, manasik hajinya. Maksudnya tirulah. Kalau dalam sholat kan sallu kama ra'aitumuni usolli. Nah, kalau manasik litakhudhu manasikakum. Ya. Wal aslu annal amra lil wujub. Di sini kan amr perintah. Berarti hukum asal perintah kan wajib. Berarti eh, sa'i itu juga hukumnya wajib. Baik. Kemudian dalil yang kedua anna sa'ya ibadah badaniyah. Sa'i itu adalah ibadah badan. Fayan bagi an yubashiraha al-muhrimu binafsi. Maka hendaknya seorang itu melakukannya secara langsung. Orang ihram itu melakukan secara langsung tanpa pakai perantara. Wali annaha ibadah tata'allaku bil bait wa bis safa wal marwah falam yajuz fi'luha raqiban kas-salah. Dan ini juga adalah ibadah yang berkaitan dengan Baitullah, dengan Ka'bah. Dan berkaitan juga dengan Safa dan Marwah. Maka tidak boleh dilakukan dengan cara berkendaraan sebagaimana sholat. Ya, ada orang sholat ya, dengan menggunakan kendaraan, nggak boleh. Ya, taib. Ya, ini konteksnya ke sholat wajib ya. Nah, kemudian yang ketiga, hadis Ummi Salamah. Qalat syakautu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anni ashtaki. Qala tufi min wara'in nasi wa anti raqibah. Wajhu dalala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam ya'dan laha birrukub illa li udhril marad. Wa lam yakun al-masyu wajiban lamastadanat minan Nabi. Jadi Ummu Salamah mengadu kepada Nabi bahwasanya beliau sedang sakit. Maka ya Nabi katakan tawaflah ya di belakang orang-orang dengan menggunakan kendaraan. Ya, jadi tetap tawaf tapi dengan menggunakan kendaraan. Nah, dari sini pendapat yang pertama mengatakan Nabi mengizinkan Ummu Salamah untuk pakai kendaraan itu karena ada uzur. Kalau tidak ada uzur berarti kembali ke hukum asalnya yaitu wajib. Nah, nah
Itu dalil dari pendapat yang pertama. Secara ini kuat dalil yang mereka pakai, secara usulnya kuat. Nah, tapi kita lihat dalil pendapat yang kedua, yang mengatakan bahwasanya jalan kaki itu hukumnya sunnah, berarti boleh berkendara, gitu. Yaitu dalilnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tafa bi nafsi wa qala ta'khudhu manasikakum wal amr lil istihbab. Nah, dalilnya sama. Ya, cuman kata mereka li ta'khudhu di sini memang amr, tapi amr di sini bermakna istihbab, bukan bermakna wajib. Lihat Nabi SAW tawafa raqiban kama sayati. Karena Nabi SAW tawaf dengan berkendara. Ya, jadi Nabi sendiri pernah berkendara tawafnya. Padahal sebelumnya Nabi melarang gitu. Ya, sebelumnya Nabi tidak mengizinkan Ummu Salamah kecuali karena beliau sakit gitu. Nah, nah. Yang kedua adalah al-qiyas ala tawaf. Ya, jadi Nabi afwan tadi kita katakan Nabi sa'i dengan berkendara enggak. Nabi enggak pernah sa'i dengan berkendaraan. Yang tawaf yang beliau pernah berkendara. Ya, ketika haji wada itu. Ya, faqad tafa Nabi sallallahu raqiban Ali bin Abbas radhiyallahu anhu qala tafa Nabi fi hajjatil wada ala ba'irin. Nah, beliau menunggang unta ketika tawaf ya, di haji wada. Nah, ya, jadi dikiaskan dengan tawaf di sini. Tawaf di Ka'bah itu dikiaskan dengan sa'i antara Safa dan Marwah. Nabi pernah nunggang unta untuk tawaf di Ka'bah. Berarti sa'i antara Safa dan Marwah juga boleh nunggang kuda, boleh nunggang unta begitu. Ya, dikiaskannya begitu. Nah, Nabi sendiri nggak pernah menunggang unta untuk sa'i ya. Nah, sababul khilafnya adalah halis sa'yu ibadatun yajibu ada'uha masyan alal aqdam alal ardi mubasyaratan kas-shalah. Ya, apakah sa'i itu adalah sebuah ibadah yang harus dikerjakan dengan jalan kaki, harus menyentuh tanah, ya, kas-shalah sebagaimana salat, ya. Ya, nggak boleh ada alternatifnya. Wahal man raqiba yantabiqu alaihi labzus sa'i. Apakah orang yang pakai kendaraan itu tetap dinamakan sa'i? Wahal rukubun nabi khasun bihi au huwa amun li afradi ummati. Dan apakah Nabi berkendara itu khusus buat beliau saja atau berlaku untuk umat-umat beliau? Nah, maka pendapat yang rajih dalam masalah ini adalah pendapatnya Syafi'iyah dan Hanabilah. Pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya ya disunnahkan jalan kaki ketika sa'i antara Safa dan Marwah. Wa ajabu an hadis Ummi Salamah, lantas bagaimana mereka membantah hadis Ummi Salamah atau memalingkan maknanya, anna isti'zanaha min babi ikhbarin Nabi SAW wa ta'addubi ma'ah. Ya, beliau minta izin kepada Nabi itu untuk ngasih tahu Nabi, bukan beneran minta izin. Ya, karena bentuk adab aja gitu. Nah, akhi, ana izin mau ke belakang. Ya, ini bukan izin sebenarnya kan. Karena antum bilang iya ataupun tidak, ya tetap dia pergi kan. Nah, tapi di situ mimbabit ta'addub aja, bahasa basi aja. Ya. Wa ajaba ashabul qaulil awal an hadithi rukubin Nabi SAW fit tawab innama huwa liyusyahidahun nas. Kemudian bagaimana pendapat yang pertama membantah pendapat yang kedua dan mengatakan, kalau wahai pendapat yang kedua, kalau kalian mengatakan bahwasanya ya, boleh sa'i dengan berkendara karena Nabi pernah tawaf dengan berkendara, maka jawaban kami adalah Nabi berkendara ketika tawaf itu agar dilihat sama orang, ya, agar tinggi gitu kan, kelihatan sama banyak orang gitu. Nah, wa ajaba ashabul qouli tsani bi annahu tafa raqiban wa lam yanha anhu walau tafa raqiban li ajli ta'lim lanaha anhu sallallahu li alla ya, tutawahamu masyru'iyatuhu mutlaqan. Nah, maka kemudian pendapat yang kedua para pengikut pendapat yang kedua pun mengatakan enggak, kalau seandainya Nabi itu menunggang unta dengan tujuan agar dilihat sama banyak orang, tapi nyatanya ketika itu Nabi melarang juga orang lain untuk menunggang unta. Ya, nah, afwan, kebalik ya. Eh, kalau seandainya Nabi SAW untuk taklim, mengajarkan, ya, ya, wajib ashabul qolisani bi annahu sallallahu alaihi raqiban walam yanhanu. Kalau seandainya Nabi tujuannya apa namanya? Untuk taklim sebagaimana yang kalian bilang agar dilihat sama orang-orang, maka Nabi SAW tentu akan melarang orang-orang lain yang menunggang unta. Karena khusus buat Nabi berarti kan itu. Nah, tapi nyatanya ada orang-orang lain yang tawaf dengan menggunakan unta dan Nabi diam saja.
Nah, jadi seandainya kalau Nabi tawaf di situ ya menunggang unta tujuannya untuk taklim, maka tentu Nabi akan larang para sahabat untuk tawaf dengan menunggang unta, ya, agar para sahabat ya tidak menyangka kalau yang wajib itu adalah dengan menunggang unta, begitu. Taib. Nah, ini dia ya tiga permasalahan dari ayat tadi, yaitu yang pertama tentang ya hukum sa'i itu sendiri, ya hukum membaca ayat tadi ketika di awal sa'i, dan yang kedua hukum sa'i ketika haji, dan yang ketiga pembahasan tentang apa hukum sa'i dengan berkendara. Nah, kesimpulan kita dari hukum sa'i tentang berkendara ini adalah diperbolehkan, boleh sa'i dengan berkendaraan, ya, tapi bagi yang ya butuh, tapi tetap kembali kepada hukum asalnya, bahwasanya sa'i itu adalah dengan jalan kaki. Maka bagi yang mampu untuk jalan kaki, silakan jalan kaki, karena itu lebih menenangkan hati dan lebih sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Nah, tapi bihada, insyaallah taala ayat yang ke-159 akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Baru kemudian ayat yang ke-160, metodenya sama saja ya. Oh, atau kita lanjutkan aja ya, dikit ini. Lanjut ya. Nah, ayat 159, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi bil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan dari al-bayyinat, dari bukti-bukti yang nyata, wal huda, dan dari petunjuk, min ba'di ma bayyanahu lin-nas, setelah kami jelaskan ya, kepada manusia, ya, fil kitab, di dalam Alkitab, ulaika yal'anuhumullah, di dalam kitab di sini maksudnya kitab-kitab yang telah diturunkan, entah itu Al-Qur'an, Taurat ataupun Injil. Ya, ulaika yal'anuhumullah, mereka itu orang yang menyembunyikan ilmu tadi, ya, Allah laknat mereka. Wa yal'anuhumul la'inun, dan orang-orang yang melaknat pun melaknat mereka dari kalangan malaikat, dari kalangan para nabi, dari kalangan jin, manusia, dan seterusnya. Baik. Tafsir tahlili dari ayat ini, innal ladzina yaktumun. Yaktumun artinya yukhfun, menyembunyikan. Al-katsamu artinya al-ikhfa, menyembunyikan. Ma anzalna minal bayyinat. Al-bayyinat adalah ala sidqin nabi, bukti nyata yang menunjukkan akan kebenaran nabi. Kana'atihi wa sifatihi, misalkan ya, tentang ya, sifat-sifat nabi di dalam kitab-kitab terdahulu. Jadi orang Yahudi itu tahu bahwasanya Nabi akan diutus seorang nabi dari Jazirah Arab, dari Mekah, yang ciri-cirinya begini-begini. Jelas disebutkan dalam kitab Taurat itu. Tapi itu mereka sembunyikan, tidak mereka publikasikan gitu. Ya. Karena mereka inginnya nabi itu dari golongan mereka, bukan dari golongan bangsa Arab. Wal huda, ya, begitu juga mereka menyembunyikan huda, petunjuk, mimma ja'a bihi minal aqaid, yaitu petunjuk yang berisi tentang akidah yang benar, sebagaimana misalkan ya keesaan Allah dalam masalah rububiyah dan uluhiyah, wa ma ja'a bihi minal ahkam ka hadir rajam, ya semisal juga hukum-hukum yang berkaitan dengan rajam, min ba'di ma bayyanahu, ya setelah kami jelaskan kepadanya, ya kepada manusia, maksudnya bayyana bimana azharna, ya bayyana yubayyinu bimana azhara yuzhiru linnas minal yahudi wan nasara wa ghairihim fil kitab. Kitab di sini mencakup ya seluruh kitab yang pernah diturunkan oleh Allah, Al-Qur'an kah, Taurat kah, ataupun Injil. Nah, ulaika yal'anuhum, ya bimana apa yal'ana la'ana la'ina yal'anu, melaknat itu maksudnya apa? Yatruduhum wa yub'iduhumullah min rahmatih. Itu Allah mengusir mereka dan menjauhkan mereka dari rahmatnya. Terlaknat itu maksudnya jauh dari rahmat Allah. Wa yal'anuhumul la'inun, dan mereka juga dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Ya, maksudnya mereka dilaknat oleh para malaikat, para nabi, orang-orang yang beriman, baik dari kalangan jin maupun manusia. Bitardi min rahmati, mendoakan agar mereka itu jauh dari rahmat Allah. Kaqaulihi ta'ala, ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in, sebagaimana di surat Al-Baqarah 161, mereka itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh para malaikat, dilaknat oleh manusia seluruhnya. Di ayat yang lain Allah katakan ulaika jazaohum,
anna alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Balasan bagi mereka itu bahwasanya mereka dilaknat oleh Allah, wal malaikah, dilaknat oleh para malaikat, dan dilaknat oleh seluruh manusia. An Abil Aliyah menyebutkan yakni bin nasi ajmain al mu'minin. Nah, ya, siapa yang dimaksud dengan wan nasi ajmain di situ? Yaitu orang-orang yang beriman. Mujahid mengatakan al-la'inun maksudnya al-bahaim. Jadi hewan-hewan ternak itu ikut melaknat. Nah, kemudian ayat selanjutnya ayat 160 di sini nggak ada sababun nuzul, tidak ada hukumnya, ya berarti kita ambil hukum hanya dari ayat yang ke 158 itu saja. Baik. Sekarang ayat yang ketiga yaitu ayat ke-160 illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki dirinya. Wa bayyanu dan mereka bayyana yubayyinu. Ya, mereka menampakkan ilmu, tidak menyembunyikan ilmu. Faulaika atubu alaihim, maka aku akan ya mengampuni mereka. Wa ana tawwabur rahim, dan aku adalah Rabb yang Maha Pengampun ya, dan Maha Penyayang. Taib. Tafsirul ayat, penafsiran dari ayat ini, illal ladzina tabu. Apa itu tabu? Dari kata ya taubah ya. Taba yatubu taubah. Raja'u ilallah, yaitu kembali kepada Allah. Taubat itu secara bahasa ini kembali. Bagaimana cara kembali kepada Allah? Bil iqla'i an kitmani tilkal ayati wal huda. Yaitu mereka ya, mereka kembali kepada Allah dengan melepaskan ya, penyembunyian terhadap ayat-ayat dan petunjuk-petunjuk itu. Yang tadinya mereka sembunyikan ayat-ayat tersebut, sekarang mereka publikasikan. Nah, yang seperti ini adalah orang-orang bertaubat. Jadi ada orang-orang Yahudi yang menyembunyikan fakta tentang kelahiran Nabi, maka ketika mereka bertaubat, mereka tampakkan apa yang tadinya mereka sembunyikan. Nah, orang-orang yang seperti ini, maka Allah akan ampuni mereka. Ya. Nadimina ala dzalik, dengan syarat mereka menyesali perbuatannya tersebut. Azimina ala adamil audah, dan mereka bersungguh-sungguh untuk tidak melakukan itu lagi. Ya. Maka ini adalah syarat taubat ya. Ya, penyesalan, kemudian bersungguh-sungguh untuk tidak mengulang dan meninggalkan dosa itu. Ini adalah 3 syarat dari taubat. Wa aslahu bi'amalil a'mali as-salihah. Ya, dia bertaubat yang pertama. Kemudian yang kedua, wa aslahu, dia memperbaiki dirinya dengan apa? Dengan melakukan amal soleh. Nah, kenapa? Karena amal soleh itu bisa menghilangkan ya, dosa-dosa. Sebagaimana Allah katakan, innal hasanati yuzhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghilangkan keburukan-keburukan. Wan Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Nah, wabayanu, ya, kemudian yang ketiga, setelah dia bertaubat, dia beramal soleh, bayanu. Bayanu artinya dia azharu, waddahu, dia menjelaskan, mempublikasikan, maka nuyaktumunahu, apa yang tadinya mereka sembunyikan. Maka orang-orang yang melakukan 3 hal ini, bertaubat, beramal soleh, dan dia mempublikasikan apa-apa yang mereka sembunyikan itu, maka faulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim, dan aku adalah Rabb yang tawwab, katsirut taubah, ya banyak mengampuni hamba-hamba. Nah, ar-rahim yang bi ibadi, itu maha penyayang kepada hamba-hambanya. Baik. Maka 2 ayat ini menunjukkan akan kesamaan ayat ayat 159 dengan ayat 160 ini adalah sama-sama mendorong kita untuk tidak menyembunyikan ilmu, ya, untuk mendakwahkan ilmu yang kita ketahui. Baik, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Abi Hurairah, wallahi laula ayatani fi kitabillah ma haddatstukum syai'an abadan. Kata Abu Hurairah, ya, demi Allah, kalau seandainya bukan karena 2 ayat di dalam Al-Quran ini, aku tidak akan menyampaikan apapun kepada kalian. Hadis-hadis ini akan aku sampaikan. Ya, padahal kita tahu Abu Hurairah itu adalah ya periwayat hadis Nabi yang paling banyak. Ya, hafalan hadisnya 5.300-an. Ya, sedangkan sahabat yang lain ada 2.000, 3.000, 1.000. Ya, ya Abu Hurairah sendiri 5.000. Nah, ya, apa 2 ayat yang dimaksud sama Abu Hurairah? Yaitu innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda, sampai kata Ar-Rahim tadi. Itu ayat 159 dan ayat 160 ini.
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahu Allahu bilijamin min narin yaumal qiyamah. Barang siapa yang ditanya tentang sebuah ilmu, dia mengetahui jawabannya, tetapi dia menyembunyikannya, maka Allah akan merantainya dengan rantai-rantai belenggu-belenggu dari api neraka pada hari kiamat nanti. Nah, waliyadzubillah. Taib. Berarti kesimpulan kita dari 3 ayat ini adalah ayat pertama tentang bahwasanya Safa dan Marwah adalah syiar-syiar Allah, termasuk syiar Allah. Jadi tidak masalah tawaf di situ. Kemudian yang kedua, ayat yang kedua yaitu tentang apa namanya? Apa tadi bunyi ayat yang kedua? Itu tentang tidak bolehnya menyembunyikan ilmu. Kemudian yang ketiga itu ayat tentang ya, pengecualian bagi orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Kalau dia bertaubat dan beramal soleh, maka Allah akan ampuni dia. Baik. Ini dia 3 ayat ini. Nah, berarti kalau kan tadi di awal tentang Safa dan Marwah, ini kan ilmu juga. Ya, kemudian ayat selanjutnya tentang nggak boleh menyembunyikan ilmu. Berarti ilmu yang mana yang dimaksud? Ya, salah satunya ilmu tentang Safa dan Marwah itu. Gitu. Nah, nah, ini dia pembahasannya. Antum bisa lihat mulakhasnya di halaman selanjutnya. Ya, ada bayan bi ijaz tafsir salati ayat min ayatil ahkam. Nah, nah, itulah contoh tafsir ayat ahkam ikhwan. Jadi tidak terlalu rumit sebenarnya. Yang bikin rumit itu pasti masalah khilaf-khilaf itu saja tadi. Ya, khilaf-khilaf itu saja. Ya, masuk ke fikih gitu kan ya. Nah, jadi ya, fikih tafsir dalam nuansa fikih. Nah, itu tafsir ayat ahkam. Nah, kalau dikatakan fikih, ya enggak murni fikih, ya. Dikatakan tafsir, enggak murni tafsir, gitu. Ya. Nah, jadi agak keluar dari tafsir sedikit, ya, masuk ke ranah khilaf-khilaf tadi. Khilaf-khilaf itu kan dia di fikih gitu. Nah, inilah tafsir ayat ahkam. Baik, di pertemuan selanjutnya insyaallah taala di pelajaran yang ke-12 kita lanjutkan tafsir ayat ahkam dari 196 sampai ayat 203. Masih tentang haji juga ya. Ayat 196 sampai ayat 203. Nah, baru kemudian di pertemuan selanjutnya kita ambil ayat keberapa itu? Wah, panjang juga ini ya. Oh, nanti dibagi ini ya. Ya, betul. Ya, yang terakhir itu dibagi. Taib. Ilahuna natafi. Insyaallah ta'ala sanaltaqi fil liqa'il qadim. Wallahu ta'ala ala wa alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.